Oke guys, ini kita lagi mau proses ayak kapal kering. Tuh mesin ayak. Ini kapalnya belum kering, masih proses penjemuran. Ini gudang 1. Nanti kita ajak teman-teman ke gudang 2, proses packing di sana. Proses ready ekspor gitu. Ini buat teman-teman yang mau belajar kapulaga, kita bakal ajarin dari dasar sampai akhir, dari proses panen, umur panen sampai akhir proses nantinya. Kita mau lihat dulu. Ini gudang 1. Gudang kita buat kapulaga ada 3 di Sumatera Barat, ada di Padang. Di sini ada 2. Ya mudah-mudahan kalau kondisi memungkinkan nanti kita bakal buka gudang lagi. Ini contoh kapulaga yang sudah diayak. Ini nggak boleh masuk nih. Boloweran kipas. Buat teman-teman untuk mempelajari kapulaga dari awal sampai akhir, kita kasih gambaran buat teman-teman aja dulu di jenis kapulaganya dari awal panen ya. Ami di situ aja dulu, karena kita nggak lagi di kebun kapulaga, jadi kita nggak bisa ngeliatin ya. Nanti lain kali kita ngonten pas di kebun kapulaga pasti kasih tahu. Oke. Ini kapulaga, tanaman kapulaga atau bisa disebut das munggu, atau ada beberapa nama di daerah berbeda-beda, namanya dar munggu ada juga. Ini jenis kapulaga yang ada di Pulau Jawa. Ini contoh kapulaga yang sudah baru saja dipanen. Warnanya masih merah, artinya ini baru panen 1 hari, setelah itu langsung kita jemur. Ini masih segar, warnanya teman-teman bisa lihat kemerahan gitu kan. Ini baru-baru siap dipanen, ini baru 1 hari, belum sampai ini dijemur ya. Jadi ini teman-teman, untuk kapulaga itu kebutuhan masyarakat China yang terutama ini, kebutuhannya sangat besar, karena di sana dimanfaatkan buat masakan, makanan, obat-obatan, dan fungsi guna dan lainnya. Jadi ini kapulaga ini adalah jenis tanaman yang ibaratnya kontinu ya, dimanfaatkan oleh banyak orang.
Jadi ibaratnya dibutuhkan begitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik nanti buat kapulaga ini untuk ditanam atau untuk diperjualbelikan, itu kalau penilaian saya bagus karena ini barang yang laku di pasaran. Jadi ini teman-teman, ini jenis kapulaganya hibrida namanya. Jadi ini kapulaga baru panen 1 hari. Jadi warnanya merah seperti ini. Baru petani itu ambil dari kebun dan dijemur dan dijual ke pengepul. Kita di sini beli kapulaga basah dan kapulaga kering. Jadi ini seperti ini kita beli juga, yang baru panen dari petani ini kita beli. Jadi ini kita proses untuk mencapai kekeringan. Untuk spesifikasi ekspornya ada berbagai macam. Awal-awal kita mau ngajarin teman-teman jenis panennya dulu. Panen untuk kapulaga itu harus tua. Kita lihat ya, harus tua, tidak boleh muda. Tapi petani kita ya bagaimanalah kan, muda pun dipanen, tidak tua saja yang dia panen gitu ya. Kita sudah kasih tahu ke petani-petani supaya tidak rugi pas masa panen, supaya untung gitu. Karena yang tua ini kalau kita panen dia berat waktu keringnya. Nah nih teman-teman, ini tua. Yang muda itu contohnya ini ibaratnya muda tuh, ini isinya belum ada. Bedakan sama yang tadi, masih segar dia, masih tuh. Muda juga nih. Bijinya masih berair banyak, airnya masih tinggi. Ini yang tua, ini salah satu yang tua juga. Dia yang tua kan kelihatan besar, besar bijinya dan isinya berbeda. Nih, udah mulai tua. Ini udah bertua nih teman-teman. Nih udah bertua karena kemarin ngeras dia kan. Yang putih-putih kayak gini muda. Coba. Nih, muda. Itu bedanya. Jadi buat teman-teman yang mau berkebun atau bekerja untuk kapulaga nanti harus membedakan ini. Masa panen tuh harus dikasih tahu ke petani ketika memanennya. Jadi kalau misalkan yang tua ini ketika dijemur, dia kesusutannya kurang kesusutan, karena kadar airnya sudah menipis. Tapi ketika yang muda dipanen itu susunya sangat banyak sekali karena airnya masih banyak begitu. Jadi di awal untuk masa panen itu harus yang tua. Jadi perbandingannya biasanya teman-teman, untuk yang kering itu kapulaga itu dari 6 kilo yang basah seperti ini, jadinya kering 1 kilo. Jadi rendemennya, perbandingannya itu 6:1. Jadi kalau misal teman-teman panen kapulaga 6 kilo basah seperti ini, nanti keringnya jadi 1 kilo. Jadi kalau ketika kering, teman-teman nanti harus membuang ini daun-daun ini.
Itu makanya kita pakai mesin blower, supaya terpisahkan antara kapulaga dan kulit luar seperti ini, supaya kualitasnya terjamin bagus dan disukai oleh customer kita, pembelinya. Jadi ini kalau bisa seharusnya dicuci dulu yang baru fresh, habis itu dijemur supaya lebih bagus, supaya pembeli tambah suka. Ini beda sama yang ini. Ini sudah berapa hari kering, warnanya sudah hampir putih kan. Beda sama ini masih merah-merah. Ini jadi ini kita mau lanjut. Semangat. Wah, masuk YouTube nih, masuk konten, lagi belajar nih buat teman-teman. Mana si Sidik? Oh, ini sudah beberapa hari juga nih teman-teman. Udah putih, memutih, tinggal keringnya nih. Dia kalau mau kering tuh warnanya putih, hampir putih gini. Jadi ini kalau untuk manual penjemuran itu dijemur paling enggaknya 5 hari itu untuk mencapai kekeringan, 5 atau 6 hari. Tapi kalau teman-teman memakai oven itu 2 hari 3 hari untuk mencapai kekeringannya. Jadi ini proses blower yang tadi. Jadi ketika kapulaga ini sudah mencapai kekeringan, artinya dijemur berapa hari, 5 hari 6 hari. Kalau sudah kering, kita nanti pasti kita tester pakai tester air. Apakah airnya 30 atau 25, 20, kita bisa tahu kadar air yang masih ada di dalam kapulaga ini. Untuk tahap ini kita baru masuk ke tahap pembersihan blower. Jadi ini buat teman-teman, setelah dikeringkan kita masuk tahap pembloweran dulu seperti ini. Ini di blower untuk membuang daun-daun atau tanah-tanah yang menempel di kulit-kulitnya, tanah daun-daun yang seperti tadi. Jadi ini setelah di blower sama kipas itu, kita nanti lihat kekeringannya pakai testeran. Nanti testeran saya spill sama teman-teman, saya lihatkan sama teman-teman bagaimana ini ya. Ini untuk sementara kita melihat kekeringan dulu, kita manual tanpa testeran. Oke. Warnanya hitam. Coba kita lihat ya, apakah kadar airnya berapa persen. Oh, ini saya lihat airnya itu di 23-24 kurang lebih, belum terlalu bagus kering. Karena dia ini 22-23 adalah. Kita buka lagi ya, manual aja kita tes dulu ya. Biasanya kalau diginin dia langsung pecah tuh, keringnya biasanya bagus. Itu ini masih kadar air 23 lah.
kurang lebih 23, 22. Nah, ini masih kurang masuk kategori kering. Jadi untuk spesifikasi ekspor untuk dijual ke luar negeri itu, kapulaga ini di pertama di blower, setelah itu di tester dengan kadar air maksimal 20 persen maksimal. Jadi 21, 22, 23 itu harus dikeringkan kembali untuk kadar air. Setelah itu untuk kebersihannya, kapulaga itu harus di blower seperti ini. Jadi di blower untuk memisahkan antara kapulaga dan daun-daunan itu. Spek untuk ekspor itu cenderung kapulaganya harus kapulaga baru. Artinya kapulaganya masih fresh, bukan fresh, tidak simpanan. Jangan kapulaga yang jelek, kapulaga yang sudah membusuk begitu. Jadi itu ada kapulaganya harus masih fresh, masih bagus kulitnya. Warnanya cenderung warna putih. Ada warna yang seperti ini agak kuning sedikit, tidak apa-apa. Yang penting kualitasnya harus bagus, bersih, warna putih. Jangan seperti ini. Ini sudah biji busuk. Ini jangan, harusnya ini dibuang. Ini sudah pembusukan. Jadi itu spek untuk kapulaga itu ada kadar air 1 maksimal di 20%. Yang kedua, kebersihannya dari debu dan tanah-tanah. Yang ketiga, untuk packaging, nanti kita kasih video buat teman-teman, kasih lihatkan sama teman-teman itu packaging di sana. Nanti ada pakai karung besar ukuran 125 itu nanti packingnya packing 25 kilo, tapi nanti harus dilapisin sama plastik di dalamnya begitu. Itu paling untuk spesifikasi buat kapulaga itu paling tidak terlalu rumit begitu, gampang. Nanti tinggal kalau sudah mencapai spek, udah kualitasnya bagus, kadar airnya bagus, terus packagingnya bagus, itu sudah bisa di ekspor ke luar negeri gitu. Customer sama bayar-bayar di luar negeri itu sangat banyak sekali membutuhkan jenis kapulaga ini jenisnya bukan lokal tapi ada lokalnya juga. Ini jenis Kapulaga hibrida namanya, kapulaga putih hibrida, dan dicampur sama kapulaga lokal. Itu paling teman-teman. Nanti kita lanjut ke video packaging dan pas kita tester sebelum di ekspor ke luar negeri. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Wah, ini lagi pendinginan. Ini gudang kita yang ketiga di Banjarsari. Jadi ini buat lanjut buat teman-teman kemarin yang pembelajaran kapulaga. Jadi kapulaga itu
untuk pemakingan, kita kan lanjutnya untuk pemakingan. Kemarin sudah kita jelaskan tentang kekeringan, pemanenan, dan segala macam. Jadi ini untuk packing itu kapulaga itu harus di dalamnya dikasih plastik seperti ini supaya dia packagingnya bagus dan terjaga juga. Jadi karungnya di luarnya seperti ini, karung warna-warni gitu. Jadi di dalamnya diisi dengan kuantiti 25 kilo, 2 ons. Jadi packaging itu rata-rata untuk ekspor itu 25 kilo. 2 ons itu lebihnya untuk berat karung. Berat karung itu kurang lebih lah 2 ons kita lebihkan. Jadi jatuhnya 25 kilo, 25,2 ons. Jadi ini teman-teman untuk yang masuk spek. Coba udah bunyi seperti ini. Ini udah jatuhnya udah kering. Baru bunyi seperti ini, sudah kering. Ini sudah mencapai kekeringan. Nanti kita tester sama air sama testernya. Jadi ini kita mau liatin dulu sama teman-teman, ini cek awamnya aja dulu. Oke, ini kita cek ya keringnya, yang awam aja dulu ya. Ini bijinya bagus, biji tua. Ini bijinya bagus teman-teman. Jadi ini sebelum di packing harus bersih, debunya, kulit itunya harus dibuang dulu. Harus bersih seperti ini. Jadi ini kualitasnya itu tuh harus bersih dari kulit kapulaga, dari abu, terus untuk kadar air itu 20, maksimal 20%. Jadi nanti kita tes pakai testerannya ya, kita bisa liatin sama teman-teman. Itu tuh supaya masuk spek, supaya bisa dikirim ke luar negeri, diekspor ke luar negeri. Coba dites ya, testernya mana? Nih lagi pendinginan kita. Ini ada gudang 3, gudang yang kemarin kita itu penjemuran. Di sana juga packing, tapi tidak sempat. Nih mana testernya nih? Ini kita lagi di Kampung Banjarsari. Ini penjemuran, di sini juga dibantu. Kita juga ada oven. Nih teman-teman testeran. Kita coba tes ya. Nih kualitas yang harus diutamakan untuk ekspor. Kalau tidak, bayar nanti tidak suka lagi dan tidak mau order selanjutnya. Jadi kualitas buat teman-teman itu harus dijaga sekali. Jangan sampai bijinya sudah busuk, sudah kapulaganya sudah busuk, sudah lama begitu. Artinya kapulaganya itu harus yang baru-baru. Adapun busuk atau sudah lama, kapulaganya tidak boleh banyak lah, seperti ini. Ini tidak boleh banyak, satu-satu pasti ada lah. Jadi buat teman-teman yang belajar produk di komunitas, nanti kita bakal garap itu, pelajarin semua macam-macam produk untuk ya produk-produk Indonesia yang dijual di pasar internasional, di ekspor atau dijual di dalam negeri juga. Kita tahap untuk pembelajaran dulu di fokus di rempah-rempah. Nanti kita lanjut ke barang-barang tambang atau barang-barang lainnya ya. Ini lanjut kita. Ini kalau mutunya seperti ini perlu di blower, dibersihkan dulu. Itu
abunya masih lumayan banyak, jadi ini harus di blower pakai kipas, atau sekarang sudah ada mesinnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi dia bakal memisahin kulit ini yang seperti ini juga sama abu-abu, dia bakal terpisah sendiri sama biji kapulaganya. Jadi kita cara menggrit nanti teman-teman kalau datang ke gudang-gudang, nah nanti dimasukin tangan ke dalam karung, dicek berapa persen abu segala macam. Biasanya yang asalan itu biasanya per abunya ada 2%, 2-3% kurang lebih. Jadi ini untuk teman-teman supaya tidak rugi nanti untuk membeli, misalkan teman-teman mau jemur sendiri, beli kapulaganya dari bahan mentah, itu teman-teman sampaikan sama orang yang mau teman-teman belanja untuk kapulaga basah. Contohnya ini sedikit info, ini teman-teman jangan beli kapulaga yang muda. Yang muda tuh artinya, coba ada nggak, kita cek ya, pasti ada muda tapi jangan banyak. Nah, nih yang muda ini, jadi isinya kecil. Nah tuh, coba kita lihat lagi, tuh isinya kempes kecil. Itu karena dia muda, masih muda, jadi dia ringan. Nah, cuman segini. Tapi kita coba cek kapulaga yang gede, yang udah tua. Nah nih, sebentar ya. Nih, biji gede ya. Ya, bijinya gede, besar bijinya. Jadi ini bakal berat. Jadi misalkan teman-teman perbandingannya membeli bahan bakunya ya, kapulaga yang masih muda, yang masih baru dipanen sama petani, kebanyakan misalkan banyak yang muda, itu dia keringnya pasti susut banyak gitu. Jadi perbandingannya sangat banyak bedanya. Kalau yang seperti ini udah tua, bijinya bagus, itu pas dikeringkan susutnya sedikit. Ini rendemennya, perbandingannya itu biasanya disebut rendemennya ini 1:6. Tapi kalau misalkan yang muda itu bisa bandingnya 1:8, 1:7 gitu. Jadi maksudnya tuh 1 banding itu 8 kilo yang kering jadinya 1 kilo. Tapi kalau kapulaganya itu tua bagus, itu 6 kilo jadi 1 kilo rendemen, perbandingan maksudnya. Oke, ini orang lagi kerja. Oke, kita coba cek ya testeran. Tups, oke. Nah, ini kampung lah di sini. Mantap. Ini lagi kita mau bersihkan. Numpang lewat sebentar. Nih coba cek. Nah, ini oven. Ini oven manual, masih pakai kayu. Untuk pengeringan ini, bantu pengeringan ketika hari hujan. Coba cek airnya. Biasanya kalau teman-teman mau tester, nanti tester 3 kali dari sini, terus di tengah, terus di bawah. Ini biasanya dihimpit dulu sebelum dites. Coba dihimpit. Nah, biar jelas airnya berapa. Coba di bawah itu. Jadi 3 kali colok biasanya. Jadi air 16 ini sudah masuk, kadar airnya sudah bagus. Kita kadar air itu di maksimal 20%. Nah itu teman-teman, jadi ini kategori sudah on spec, sudah bisa diekspor ke luar negeri.
Oh, ini manual nih, blower manual. Jadi ini pengopenan apabila hari cuaca tidak bagus. Nih. Nanti teman-teman kalau misalkan mau bikin oven yang sudah bagus, sudah modern, artinya seperti ini contoh. Ini pakai oli bisa, pakai gas bisa, pakai itu yang modern. Tapi kalau mau manual pakai kayu, ini bisa. Ini kapasitas tidak sampai 1 ton. Jadi kalau pakai oven itu kekeringannya bagus, itu bisa mempercepat waktu. Jadi misalkan ini kita jemur matahari itu habis 5 hari, nah ini bisa 2 hari, langsung kering gitu. Mantap. Nanti kita bakal detail buat teman-teman lagi produk-produk yang lain. Nanti kita bakal ajarin teman-teman di channel YouTube kita sama di komunitas kita begitu. Oke. Mungkin teman-teman sekian untuk pembelajaran produk Kapulaga ini. Yang penting itu yang perlu teman-teman pelajari untuk kualitas, untuk packaging, dan untuk pengetahuan pengetahuan dasar untuk produk apa yang teman-teman bakal mau kerjakan nantinya begitu. Sementara teman-teman ini dulu yang bisa saya berbagi sama teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat untuk Kapulaga, spesifikasinya, kualitasnya, kadar airnya, kualitas harus bersih, tidak boleh banyak sampah atau debu, terus warnanya bagus, putih, Kapulaganya baru, tidak boleh Kapulaga sudah lama, sudah jelek, dan lalu kadar air harus di bawah 20%. Terus untuk packagingnya karung putih atau karung polet, apalah yang sesuai permintaan bayar. Di dalamnya harus dikasih plastik. Oke, yang seperti video yang kita tunjukin tadi sama teman-teman. Oke, ini kita lanjut dulu teman-teman. Itu paling kita berbagi sama teman-teman. Nanti kita di next video kita bakal ajarin teman-teman produk yang lainnya yang kita kerjakan ataupun yang tidak kita kerjakan. Nanti kita bakal berbagi ilmu sama teman-teman supaya teman-teman bisa memanfaatkan hasil alam, hasil bumi yang ada di daerah teman-teman. Paling enggaknya teman-teman dulu nanti bisa jual lokal, jual dalam negeri dulu untuk tahap-tahap awal. Nanti teman-teman baru masuk tahap menggarap pasar yang lebih luas lagi ke mancanegara, contohnya ke luar negeri gitu, ke Cina, ke India dan segala macam. Nanti kita bakal pandu juga teman-teman sebisa kita begitu. Oke, sekian, terima kasih, assalamualaikum.